Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Jasmine Harunisa Mulyasmana Putri dengan NIM 27024143881 akan mempresentasikan laporan hasil saya yang berjudul Gen Z dan Work-Life Balance, kunci pekerjaan layak yang menunjang pertumbuhan ekonomi di era digital, SDG 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kita akan masuk ke latar belakangnya. Sini latar belakangnya terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi itu adalah fondasi kesejahteraan masyarakat yang sangat kuat, terutama di Indonesia. Yang kedua, yaitu tantangan di era digital, seperti peningkatan produktivitas versus work-life balance. Yang ketiga adalah Gen Z memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap work-life balance dalam dunia kerja. Hal ini bisa dibuktikan bahwa adanya perbedaan antara Gen Z dengan gen-gen sebelumnya, di mana Gen Z sangat mengedepankan mental health sehingga sangat vokal terhadap work-life balance dalam dunia kerja. Lalu yang keempat adalah banyak perusahaan yang belum mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan tersebut. Pada saat ini banyak sekali perusahaan yang masih belum bisa memberikan dukungan kepada karyawan-karyawannya untuk menciptakan lingkungan kerja yang suportif kepada karyawannya dan mendukung keseimbangan antara work-life balance itu tersendiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke rumusan masalah, yaitu adalah bagaimana antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan layak. Yang kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi pekerjaan layak dalam konteks ekonomi inklusif. Yang ketiga itu, bagaimana kebijakan ekonomi saat ini berpengaruh terhadap pekerjaan layak. Yang keempat, bagaimana harapan Gen Z terhadap work-life balance yang mempengaruhi penciptaan pekerjaan pada saat ini. Lalu yang kelima adalah tantangan apa yang dihadapi perusahaan dalam eh, mendukung pekerjaan layak bagi Gen Z. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam hasil temuan. Hasil temuan yang saya dapatkan pada saat saya melakukan observasi adalah yang pertama adalah kesehatan mental adalah faktor krusial dalam keseimbangan kerja. Eh, Dia mengakibatkan perusahaan hukum sesuai dengan eh, narasumber yang saya wawancarai yaitu bekerja di perusahaan hukum menyebutkan bahwa sering menghadapi kasus burnout akibat tekanan kerja. Tekanan kerja ini bisa disebabkan oleh banyaknya request dari klien sehingga kadang-kadang karyawan akhirnya sering mengalami overwork. Nah, lalu apa sih solusi yang ditawarkan baik dari perusahaan dan juga baik dari saya sendiri? Yang pertama itu adalah sistem kerja hybrid. Sistem kerja hybrid ini adalah menggabungkan WFO atau work from office dan juga WFA atau work from anywhere. Biasanya perusahaan itu bisa membagi menjadi 3 hari WFO dan 2 hari WFA. Itu bisa disesuaikan. Namun untuk perusahaan hukum narasumber saya itu menggunakan WFO pada setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan juga WFA setiap hari Senin dan Jumat. Selanjutnya adalah lingkungan kerja yang fleksibel, yaitu seperti bebas bekerja di area kantor. Jadi karyawan selama WFO itu karyawan bebas untuk bekerja di mana saja, asal selama dalam lingkungan kantor seperti di kantin atau di taman kantor, agar tidak bosan atau mengalami stres kalau hanya bekerja di meja desknya saja. Lalu selanjutnya adalah program Fun Employee. Program Fun Employee ini itu adalah program di mana perusahaan memberikan eh, acara yang bisa press release untuk karyawan yang selalu bekerja. Lalu fun employee juga biasanya dilakukan untuk acara gathering setiap 3 bulan sekali itu ke luar kota dan juga setiap
2 tahun sekali akan melakukan gathering ke luar negeri. Selanjutnya adalah fasilitas kesehatan mental. Fasilitas kesehatan mental apa saja sih yang akan ditawarkan, yaitu konseling psikologis gratis. Jadi, tidak hanya di perusahaan hukum, tapi juga di semua industri pekerjaan. Pastinya untuk saat ini harus ada harus ada konseling psikologis gratis yang disediakan oleh perusahaan. Karena di beberapa negara maju, khususnya itu sudah memberikan konseling psikologis gratis untuk karyawan-karyawan yang sedang menghadapi tekanan mental atau sedang breakdown, sedang burnout, sehingga hal-hal tersebut bisa cepat teratasi dan tidak mengganggu kinerja kerja dari karyawan tersebut. Lalu selanjutnya itu adalah seminar dan manajemen stres. Seminar itu bisa tentang mengenai mental health yang langsung dibicarakan oleh ahlinya. Lalu selanjutnya adalah teknologi digital seperti penggunaan Microsoft Teams dan juga email HC, Human Capital atau HRD untuk menyampaikan keluhan baik secara terbuka ataupun secara anonim. Sehingga apabila karyawan yang memiliki keluhan bisa memberikan um, unek-unek itu tanpa takut ketahuan siapa identitasnya. Tapi perusahaan tetap bisa tahu bahwa kalau kalau keluhan tersebut datang dari karyawan, karena itu hanya bisa diakses dari karyawan tersebut. Nah, begitu dengan penggunaan Microsoft Teams. Penggunaan Microsoft Teams itu sangat berguna untuk saat ini karena Microsoft Teams itu dikhususkan untuk membahas pekerjaan saja dan hanya bisa di login atau bisa diakses melalui laptop kantor. Jadi pada saat di luar jam kantor itu tidak akan mengganggu karyawan yang sedang istirahat karena itu bukan jam kerja. Jadi karyawan tidak perlu takut apabila harus diganggu pekerjaan mungkin melalui WhatsApp yang mungkin terlalu privacy. Jadi perusahaan bisa menggunakan Microsoft Teams sehingga eh, fokus untuk pembicaraan yang ada di Microsoft Teams juga fokus untuk tentang pekerjaan saja. Lalu selanjutnya refleksi pribadi. Refleksi pribadi yang saya temukan dan yang bisa saya rangkum selama proses observasi dan wawancara kemarin adalah yang pertama, work-life balance menjadi faktor yang sangat penting bagi kesejahteraan pekerja. Mengapa sangat penting? Hal ini itu balik lagi untuk kasus Gen Z sesuai dengan judul laporan hasil saya. Gen Z itu sangat melek terhadap mental health, sehingga Gen Z itu sangat mengedepankan work-life balance. Gen Z tidak mau melakukan sesuatu atau bekerja di suatu tempat yang tidak bisa memberikan dukungan mengenai work-life balance, dan tidak bisa memberikan dukungan dan juga tunjangan-tunjangan yang bisa memberikan simbiosis mutualisme. Lalu selanjutnya ada tantangan dalam industri hukum terkait beban kerja yang tinggi dan juga bisa menyebabkan burnout. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa bekerja di industri hukum itu sangat banyak sekali bebannya karena untuk kliennya itu tidak hanya dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Hal ini bisa menyebabkan banyaknya request yang bisa saja tertunda dan bisa menyebabkan tekanan karena saking banyak dan saking banyaknya juga pekerjaan yang tertunda menjadi salah satu hal yang membuat seseorang menjadi uh, breakdown. Lalu selanjutnya adalah implementasi kebijakan hybrid dan fun employee itu sangat membantu meningkatnya kesejahteraan karyawan. Mengapa sangat membantu? Karena uh, untuk hybrid ini karyawan itu tidak akan merasakan rasanya bosan ke kantor, capek di jalan, dan juga untuk fund employee ini tuh biasanya pada saat kegiatan fund employee, perusahaan hanya akan melakukan kerja itu setengah hari, lalu setengah hari setelahnya akan dilaksanakan acara fund employee, jadi untuk karyawan itu bisa press release tanpa harus memikirkan kerjaannya pada saat kegiatan fund employee. Lalu selanjutnya ada adaptability dan inisiatif.
perusahaan sangat berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel. Bisa dijelaskan dengan adanya em, email HC yang bisa diakses atau bisa di-email dari karyawan untuk email HC mengenai kritik, saran, keluhan, atau apapun yang mungkin bisa membantu karyawan tersebut dan juga untuk membantu kemajuan dari perusahaan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu Gimsi sangat memperhatikan work-life balance dalam memilih pekerjaan. Lalu yang kedua, work-life balance sangat berpengaruh pada produktivitas dan loyalitas karyawan. Dan yang ketiga adalah perusahaan perlu menciptakan kebijakan fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan karyawan. Yang keempat, teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja. Lalu untuk saran, yang pertama itu adalah menyesuaikan target dengan kapasitas karyawannya. Yang kedua adalah menerapkan sistem hybrid atau remote work yang sudah dijalankan juga. Yang ketiga itu menyediakan konseling psikologi dan pelatihan stres serta komunikasi dua arah dan juga penghargaan bagi karyawan. Baik itu karyawan yang sudah bekerja selama bertahun-tahun atau memang karyawan yang bisa achieve suatu target. Lalu yang keempat adalah mengoptimalisasikan aplikasi produktivitas untuk memaksimalkan work-life balance. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.